Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Pak Nana. Sehat Pak Nana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritanya kurang lebih sekitar ada 7 tahun yang lalu ya. Gede itu. Gede, berbulu ya semacam gendorowo yang saya tahu mungkin lah seperti itu. Dan Ada sosok yang lain. yang lain juga, ya lumrahnya mungkin kuntilanak. Yang paling sering itu yaitu yang sosok seperti gendorowo dan yang perempuan itu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Seperti biasa, saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Pak Nana. Sehat Pak Nana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Pak Omen. Nana. Terima kasih sebelumnya Pak Nana udah mau datang ke studio di balik Temaram ya Pak Nana ya, untuk berbagi kisah mungkin ya. Pak Nana, sebelum kita bercerita mungkin ya, Pak Nana ini lagi sibuk apa sih? Kalau sibuk, Kang Omen, aktivitas sehari seperti biasa, bekerja. Bekerja, kebetulan saya bekerja di sebuah organisasi kemanusiaan di Palang Merah Indonesia, Oke. di PMI. Di PMI Kota ya. Padang. Pak Nana ini dari bagian apanya? Kalau saya di PMI di bagian pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihannya. Betul. Termasuk juga tentang pembinaan di relawan. Di Jadi relawan sebagai PMI. gurunya ya. Oh, enggak juga. Gitu. Ya, buat yang baru, pendidikan dari Pak Nana kan, Enggak dari saya, Oh, dari enggak. tim. dari tim ya. saya. Oke. Saya sebagian dari tim. Biasanya selalu merendah juga sih. Oke, Pak Nana, sebelum mungkin Pak Nana bercerita nih, ada pesan dulu buat sahabat di rumah. Oke, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Di balik di balik Temaram. Temaram. Kenalkan, saya Nana. Malam ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua yang ada di balik Temaram sesuai dengan apa yang pernah saya rasakan. Oke. Harapannya adalah bukan berarti untuk saya menyampaikan hal seperti ini untuk ditakuti mungkin Ya, tapi ini sebagai pengalaman dan menjadi sebuah perenungan buat kita bahwa ternyata kita itu hidup tidak hanya di alam yang seperti yang kita lakukan seperti ini, tapi ada alam lain yang mesti kita harus percayai. Betul, Dan betul. memang menurut kepercayaan yang saya anut pun adalah demikian. Ya, karena Betul, kita jadi. harus mempercayai adanya makhluk di luar Betul. kita ya. Betul. Karena kita hidup berdampingan. Pak Betul. Nana. Oke, Pak Nana, kalau boleh saya tahu nih Pak Nana, awalnya seperti apa sih ceritanya? Ceritanya kurang lebih sekitar ada 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu ketika saya menempati rumah baru. Bukan rumah baru. Artinya rumah baru. Di awal-awal memang tidak ada hal-hal yang Biasa menakutkan. aja mungkin ya. Biasa-biasa saja, tapi setelah beberapa bulan, tepatnya antara 7 atau 8 bulan setelah saya menempati rumah tersebut,
mulailah di situ ada hal-hal yang menurut saya adalah ganjil. Kenapa dikatakan ganjil? Karena memang belum saya sendiri yang merasakan, tapi menimpalah kepada anak saya yang kebetulan pada saat itu masih usia sekitar kelas 4 SD. Jadi kita punya di rumah itu ada 2 kamar, ada 2 kamar, satu ya untuk anak. Di awal-awal memang si anak tidak pernah merasa ketakutan untuk melakukan aktivitas, tidur dan lain sebagainya di kamar. Tapi setelah 7 bulan, 8 bulan ini, mulailah si anak merasa ketakutan. Ada hal-hal aneh mungkin ya? Sepertinya mungkin dia merasakan hal yang aneh, tapi ketika saya tanya, memang dia tidak mau terbuka, tidak mau terbuka, tapi yaitu ada kejanggalan-kejanggalan. Pokoknya dia adalah takut untuk diam di kamar, intinya adalah seperti itu. Nah, saya sebagai orang tuanya pasti bertanya-tanya, terus berpikir ini ada apa, ya, gitu kan, ada apa. Akhirnya dari situlah, karena kita tadi diawali bahwa kita harus mempercayai bahwa ada hal seperti itu, dan saya pada saat itu tidak bisa apa sih yang harus lakukan, ya akhirnya minta bantuan kepada orang lain dalam hal ini karena pada orang yang memang mempunyai kelebihan hal seperti itu. Nah, kita komunikasi dengan beliau yang pada akhirnya adalah tibalah di rumah yang menurut beliau memang ada hal, menurut penglihatan beliau ada hal-hal yang memang di luar nalar kita, ya, yang di nalar kita. Yalah, dari situlah ya mau tidak mau saya harus mempercayai, dan saya percaya. Ya pada saat itu monggo Pak, intinya monggo. Saya pokoknya pengen bersih, datang ke sini bersih. Awalnya juga nyaman, pengen kembali nyaman, ya, seperti itu. Dilakukanlah proses. Intinya mah proses pembersihan gitu kan ya. Nah, pada saat itu saya, istri saya termasuk anak saya pun menyaksikan pada saat itu seperti itu. Ya dengan yang ditariklah dengan mediator lah ya. Dengan mediator ditarik dan pengen tahu. Memang menurut si bapak, katakanlah ya, saya katakan bapak orang tua saya yang saya anggap sebagai guru sampai sekarang. Nah, dia mengatakan ternyata di sini tidak hanya satu, ada kurang lebih 4, katanya 4. Artinya 4 itu ada memang yang sudah dia menjadi penghuni di sana. Dari sebelum dulu saya datang adalah dia memang penghuni di sana, dan ternyata ada kiriman. Nah, dari situlah saya pertanyaan, ini kiriman dari mana gitu kan? Padahal saya tidak pernah memesan di Shopee atau di Tokopedia gitu kan. Itu ada kiriman katanya. Oh ya sudah, proses dimulai. Nah, pada tengah-tengah perjalanan proses itu dilakukan, sempat kita berhenti dulu, diskusi dulu. Ini katakanlah si penghuni di sini itu sudah semua pergi, menjauh dari rumah ini. Tapi ini katanya ada satu yang bandel gitu kan. Nah, dari situ saya semakin penasaran gitu kan. Pak, ini yang bandel siapa? Ya udah, kita buktikan saja gitu kan. Ditariklah lewat mediator. Di situ ditanya, karena komunikasi mungkin ya, sampai ditanya, maneh di mana? Gak apa-apa kita campur, nggak apa-apa. Itu maneh di mana? Sampai dia mengatakan saya dari sana. Di sana teh di mana? Gitu kan. Anggaplah di selatan. Dari selatan. Oke. Apain ke sini? Disuruh. Oke, disuruh. Siapa yang nyuruh? Temannya dia. Saya lah nunjuk. Gitu. Panana. Nah, saya lah nunjuk. Saya makin penasaran gitu kan. Sampai saya juga ikut berkomunikasi pada saat itu kan. Itu kan karena si bapak pun mempersilahkan gitu kan. Teman saya tuh banyak, kata saya gitu kan. Teman saya tuh banyak. Teman di mana? Teman main saya, teman di kantor, atau teman di mana? Pokoknya teman. Ya memang si gaibnya memang rada bandel, apa intinya kan? Si
gitu, padahal dia hanya bilang dia teman. Nah mungkin saya pun nggak tahu si bapak melakukan seperti apa yang akhirnya dia mau mengatakan teman yang mana. Akhirnya dia bilang lah, teman main bukan, teman di rumah bukan, teman di mana, di kantor, iya, teman di kantor. Sampai pada suatu saat di satu titik si bapak sampai mau menanyakan siapa. Nah cuman mungkin daripada memunculkan sudon atau menurutnya mungkin dan lain sebagainya, ketika dia akan menyebut nama bapak tarik. Akhirnya ya udahlah, cukup kita tahu saja ya. Tahu saja, yang penting kita bersihkan. Akhirnya dibersihkan, proses bersih. Saya pengen tanya, ini bentuknya apa? Bukan? Bentuknya apa? Dia bilang bentuknya adalah orang gede, berbulu ya semacam Gendorowo yang saya tahu, mungkinlah seperti itu, dengan mata merah dan kadang-kadang hijau katanya, tapi seringnya adalah merah dengan gigi bertaring seperti itu. Itulah yang membuat di rumah tidak nyaman. Khususnya adalah di anak itu, ke anak itu, Kang. Pertama itu selalu mengganggu ke anak-anak. Kalau mengganggu sih enggak, cuma selalu menampakkan. Ya, enggak pernah. Dia enggak pernah. Cuman dia merasa takut aja ketika diam di kamar. Seperti itu. Kalau yang saya lihat sih bukan itu aja. Betul. Ada sosok yang lain. Yang lain juga, ya lumrahnya mungkin kuntilanak. Kalau bentuk kuntilanak nggak tahu nih ya. Saya punya feeling lah kayaknya, getaran hati. Saya sampai saat ini itu ada satu sosok di rumah yang memang perempuan, di belakang, dan itu yang jahil. Itu yang jahil. Di pintu, di belakang, di pintu, antara pintu kamar mandi dengan pintu menuju arah ke belakang. Ya memang dia selalu bermainnya adalah di situ. Gitu. Dan ada juga sosok yang putih ya. Nah, pocong. Kalau pocong ada, cuma dia emang sebelum itu sih. Kalau kunti itu seperti kuntilanak, ini pernah kejadian juga kan. Ini kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Anak saya yang paling kecil jam 11 malam, ketika tiba-tiba dia bangun tidur, langsung buka pintu rumah, masuk keluar, mau buka pintu gerbang. Saya tarik, kenapa dek? Dia nggak ngomong, duduk aja di kursi, beres dari luar, masuk lagi duduk di kursi, tiba-tiba dia nangis. Wah ini nggak ada yang nggak beres, gitu kan? Nggak tahu sih Kang ya. Kalau secara mata di dalam, itu saya nggak bisa ngelihat. Dari mata batin mungkin ya. Betul, saya tidak bisa melihat, tapi merasakan saya bisa. Tapi kadang-kadang, nah ini nggak tahu ya, menurut Kang Omen mungkin juga nanti saya bisa bantu saya, ini kenapa gitu. Kadang-kadang itu bisa jelas oleh saya kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, ada memang satu perempuan yang kata Kang Omen Kunti itu, dia narik anak saya ngajak main. Itu. Ibu saya didorong gitu kan, dijorokin. Itu hal. Intinya makhluk seperti itu suka sama anak kecil kan. Betul. Dan mungkin kalau manusia mungkin ngajak main yuk sama tante mungkin, tapi kan itu udah beda, kita udah beda alam. Betul. Dan kalau terlihat juga ada sosok anak kecil juga kan. Pernah nggak suatu saat kepergok gitu? Kalau anak kecil saya enggak. Belum. Tapi ada juga sih itu. Yang paling sering itu yaitu yang sosok seperti Gendorowo dan yang perempuan itu yang di belakang. Dan itu jelas-jelas yang hitam itu yang dikirim. Dengan tujuan apa sih Kang? Nah ini yang mesti harus saya juga tanyakan kalau Kang Omen misalkan bisa bantu saya. Ini ada apa? Motifnya apa gitu kan? Kalau cek Sunda nama atuh da abi teh tegaduh naon gitu kan, naon anu dipikahoyong nu dipisirik-sirik naon gitu kan, seperti itu kan. Kalau dalam pekerjaan biasanya saingan ya, ada ya bersaing lah mungkin, cuma untuk persaingan tidak sehat gitu ya.
Nah setelah itu Pak Nana kan membersihkan ya. Ada kejadian lagi kan setelah Selang 1 tahun. 1 tahun kemudian? 1 tahun ada, tapi tidak terlalu parah. Seperti apa? Ya seperti biasalah, saya sering sakit gitu kan. Sakit saya itu adalah di pinggang, Kang. Panas? Panas, sakit pinggang, bahkan saya sampai tidak bisa jalan pinggang gitu kan. Itu sini apa ya? Terakhir itu adalah 3 tahun yang lalu yang paling parah. Seperti apa tuh? 3 tahun yang lalu pinggang parah-parahnya, saya sampai tidak bisa jalan. Nah kembali saya berarti menanyakan ke si bapak yang tempo hari itu di rumah, dan katanya umur saya tinggal 21 hari lagi, Kata orang itu, kata si bapak gitu. dan akhirnya? Ya akhirnya kan proses untuk saya minta dibersihkan. Sampai ketika saya beres pulang dari tempat si bapak, datang ke rumah jam 2 malam ngobrol dengan istri, itu sampai nangis gitu kan, karena melihat umur saya tinggal 21 tahun, saya ceritain gitu. 21 tahun ya? 21 hari lagi. 21 hari 21 lagi. hari lagi. Nah, Gitu. Katanya tuh disebahkeun. Apakah sebahkeun ya? Iya, terus gimana Pak? ya dari situlah, mau tidak mau berarti saya harus bisa membentengi diri saya sendiri dan keluarga saya, dan saya pengen belajar untuk hal seperti itu gitu kan. Tapi ya mungkin karena saya pun masih belajar bener gitu kan ya Kang ya, jadi prosesnya mungkin agak sulit. Betul. Hal seperti itu. Tapi kadang-kadang itu tadi Kang, Selalu tiba-tiba ketika perasaan mata hati saya terbuka, feeling kuat dan bisa terbuka gitu. Tapi ketika saat ini saya sudah nggak bisa apa, seperti ditutup aja ya. saat ini. Tapi waktu itu ketika Kang Nana melihat makhluk gaib dan itu jelas sosoknya, jelas cewek itu ya, yang rambutnya agak keriting, sama yang tinggi badan kayak genderuwo itu. Kalau dulu dia masuk ke rumah kan, sekarang karena katakanlah rumah sudah dipagar, dia hanya di depan rumah aja. Bahkan saya sering gitu kan, ada pohonkah di depan? ada, dan itu tempatnya di situ, di sana, betul. Dan memang dia tempatnya senangnya di situ, di bawah pohon itu, betul. Gitu. Ya. Kadang-kadang saya suka tengah malam bangun gitu kan, keluar rumah ngerokok kopi, ya gitu kelihatan gitu, dia pengen terus-terusan masuk. Cuma karena udah dipagarin, dia nggak bisa masuk dan nggak bisa ngelewat. Tapi jelas Kang, itu sewaktu Akang melihat sosoknya wanita, dan sebenarnya sih kalau yang saya lihat itu wanita dan si hitam itu sama-sama satu, kalau ini satu makhluk gitu. Betul. Cuma bisa kalau yang gitu kan bisa kamuflase ya. Iya. Kadang-kadang dia berubah menjadi sosok wanita dan aslinya tuh ya hitam. Dan saya juga nggak tahu apakah ini yang dulu pertama kali dia datang atau memang ada baru lagi. Tapi kalau misalkan menurut feeling saya, ini tetap kok ini sosok masih ini lagi gitu kan, masih ini lagi, masih sama yang dulu, masih yang dulu gitu ya. Intinya lah ada kiriman gitu kan. Itu. Dan setelah itu ada kejadian apa lagi? Yang paling besar itu Kang, itu aja ya. Paling yang kalau kecil, yang ya bukan kecil ya, yang agak sering ibu saya dijorokin gitu kan. Ibu saya lagi tidur seperti di kasur di apa ya, itulah digubrak-gubrak gitu kan, kecil itu ya. Nah itu, nah yang terakhir itu baru minggu-minggu ini yang saya merasakan agak keanehan gitu. Terakhir kejadian sampai saat ini ya, kemarin sampai istri dirawat ke rumah sakit gitu kan. Seperti itu yang terakhir yang sekarang dialami. Berarti sosok hitam ini ya yang mengganggunya. Betul. Dan dia tuh bisa berkamuflase seperti wanita. Dan ya mungkin belum saatnya ya untuk Pak Tatang jadi ke Pak Tatang
ke Panana ini, nanti juga Panana memahami mungkin ya tujuannya apa, dan kita jangan dulu suudon ya. Betul. Karena makhluk seperti itu bisa membelotkan dan mengadukan. Betul, betul. Oke lah, Panana, kalau sebelum ini nih Panana, sebelum kejadian istri Panana sakit ya, Panana ada berpikiran ke sana nggak? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak. Padahal ketika awal-awal, contoh aja kan, contoh, ketika istri pernah ngobrol pulang kerja, ya katanya tadi di tempat kerja, artinya bukan di PMI-nya, tapi ketika dia di tempat lain gitu kan, ya kok kenapa ketika pulang dari kamar mandi merasa berat, berat. Nah, kalau ketika saya lagi jelas gitu kan, sampai bilang ke istri, ibu percaya? Ibu percaya nggak? Kalau ibu percaya, ibu yang menempak tadi gitu kan, di ditu gitu kan. Kenapa Panana bisa ngomong seperti itu tuh? Apa ya, karena ada di sini kerasa kan. Oke, kok ini kenapa istri saya yang nangkot gitu kan? Ya. Di mana gitu kan? Dan tiba-tiba istri ngobrol. Padahal istri saya itu nggak pernah percaya untuk hal yang gitu awalnya gitu kan. Tapi ketika mungkin karena dia pulang kerja tiba-tiba merasa badan nggak enak dan tidak seperti biasa, akhirnya nanya gitu kan. Bulan nanya seperti sosoknya itu. Jelas Panana waktu itu. Perempuan jelas. Ya. Gitu kan? Perempuan jelas gitu. Bu, aya nu nanggot, Bu. Sina ini teh lah gitu kan. Kumaha ya? Ya sok emang ibu percaya mah kurang tepak, kurang ngadoa barengan gitu kan. Nah, bilang gitu kan. Akhirnya beres. Setengah jam kemudian, alhamdulillah ya hara rampang. Biasanya berat punggung ya. Nah, betul. Ini karena berat gitu kan. Punggung, bahu gitu kan. Jika nuker kata istri itu, oh ya ada ibu mentara manggul beas. Nah, seperti itu kan. Terima kasih nih Panana untuk ceritanya, lumayan membuat bulu kuduk merinding ya Panana, karena sosok makhluk itu kalau kita bicarakan selalu hadir. Ya, betul. Dan Panana merasakan kan? Betul. Saat ini, betul. Si sosok yang tadi disebutkan ada. Betul. Tapi tidak terlalu kuat karena memang saya nggak tahu kan. Sekarang tuh lagi pokoknya seperti blank aja. Kalau yang hitam itu? Kalau itu memang ada gitu kan, tapi nggak jelas-jelas. Nggak jelas amat sosoknya seperti yang biasa terlihat. Ya. Tapi kelihatan ada. Siluet ya. Tapi kelihatan ada. Gitu kan. Oke, apapun mungkin yang Panana alami, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Panana ya. Dan sebelum saya tutup ini Panana, ada kesan dan pesan buat sahabat Teteh? Ya, intinya adalah tadi di awal saya hanya lebih menekankan apa yang terjadi oleh saya tidak mengada-ngada, tapi memang betul-betul adalah kejadian real. Artinya adalah betul-betul bahwa kita harus mempercayai bahwa ada hal-hal alam di luar alam aktivitas kita secara nalar. Artinya ada alam gaib, kita harus percaya seperti itu, dan kita harus percaya juga bahwa ternyata hal-hal yang gaib itu bisa diundang, bisa dikirim dan sebagainya. Artinya ada perintah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adalah berarti kita intinya adalah selain mempercayai, berarti adalah bagaimana kita lebih memperkuat iman kita. Karena kita tetap apapun kita itu adalah makhluk yang paling sempurna kan ya. Nah, jadi kita intinya tidak boleh takut, karena kalau kita takut berarti dia akan semakin hadir, semakin nyata, lebih dekat ya. Lebih dekat. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, dalam tanda kutip adalah dalam hal gaib, intinya adalah kita yakin bahwa kita adalah makhluk sempurna dan kita adalah masih punya Tuhan. Itu aja. Nah, itulah mungkin buat sahabat di rumah, intinya kita jangan takut sama hal-hal yang gaib ya. Kalau untuk mempercayai mungkin dalam surat Quran juga udah ada ya hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini ceritanya Panana, dan terima kasih udah bercerita di Balik Temaram. Dan buat sahabat Teteh di rumah yang ingin bercerita seperti Panana, boleh bisa dikirim via email kita di baliktemaram@gmail.com,
atau via IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.